Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan informasikan tentang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Tapi kita sendiri belum berkurban, oke? Tapi saya akan sampaikan dulu terkait dengan hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasul, lalu kemudian dia menangis. Lalu kemudian Rasul nanya kepada laki-laki itu, "Kenapa kau menangis?" Maka laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, saya menengok ada hewan kurban di lapangan itu ya Muhammad. Saya sedih ya Muhammad, karena andaikan orang tuaku hidup, dia pasti pengen berkurban. Tapi sayangnya dia telah meninggal dunia Muhammad. Maka apa kata Rasul? Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." So kalau ditanya mana lebih bagus berkurban atas nama orang, kalau ditanya, mohon maaf, apakah hukum berkurban atas nama orang meninggal, maka hukumnya boleh. Dan ini kesepakatan dari ulama Hanabilah bahwa boleh berkurban atas nama orang meninggal, bahkan bisa jadi diwajibkan ketika beliau meninggalkan wasiat. Oke, nah cuman kalau ada muncul pertanyaan, lalu saya belum berkurban, tapi saya ingin mengorbankan orang tua saya yang telah meninggal. Jawabannya adalah dalam ibadah kita duluan. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Contoh, misalnya kita mau pergi ke pasar, kita naik motor dengan anak kita, lalu kemudian ada nenek-nenek juga mau ke pasar juga, gitu ya. Lalu kita bilang sama anak, "Nak, mama turun aja, nenek itu aja yang kamu ajak ke pasar." Didulukan orang lain dalam hal dunia itu boleh, tapi dalam hal akhirat kita duluan. Mau mengorbankan orang tua, kita yang duluan berkurban. Mau mengorbankan orang yang telah meninggal, kita duluan yang berkurban. Misalnya tahun ini kita, tahun depan mereka, gitu. Mau mengumrohkan orang tua, kita dulu yang umroh. Mau menghajikan orang tua, kita mesti haji dulu baru kita bisa menghajikan orang tua. Kalau seandainya kita tidak belum berhaji, maka kita yang duluan. Sama dengan kalau kita nyampe di masjid, kita mau sholat, tahu-tahu mukenanya satu, lalu kita lihat teman kita, lu mau ngapain? Aku mau sholat. Ya udah deh, kamu duluan aja. Jangan, ibadah kita duluan. Atau misalnya kita mau baca Quran, lalu waktu kita baca Quran, teman kita nengok-nengok gitu, lihat-lihat gitu ya. Terus kita bilang, "Kamu mau ngapain? Mau baca Quran." Ya udah deh, kamu duluan. Jangan. Dalam hal ibadah kita duluan, dalam hal dunia orang lain duluan. Itu yang dianjurkan dalam ajaran agama kita. Karena pada dasarnya di akhirat nanti kita juga masing-masing juga kok teman-teman. So boleh aja berkurban atas nama orang tua atau orang tua yang meninggal, tapi kita duluan. Kalau udah terlanjur gimana? Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ketika ada rezeki kita bisa berkurban. Dan jangan lupa kalau kita berkurban, kita doakan untuk orang yang tidak berkurban. Tapi kalau ditanyakan mana lebih bagus, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Ya, kalau dari konteks syariatnya tetap lebih baik atas nama orang hidup. Karena kalau kita berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa mendoakan pahalanya untuk orang hidup. Iya kan? Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup, kita bisa berkurban dan kita bisa doakan orang lain yang tidak berkurban. Karena Rasulullah sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Ya Allah, ini kurbanku, pahalanya libanati untuk anak perempuanku, abnai anak laki-lakiku, wal mujahid para mujahid, wasyahidin orang yang mati syahid, wali ummati kullu seluruh umat. Sekali dia berkurban, dia doakan semua orang. Maka boleh saja berkurban atas nama orang tua yang meninggal, kemudian tapi lebih baik atas nama kita. Kalau kita berkurban, kita bisa berkurban, kita doakan orang lain dan kita doakan orang yang telah meninggal dunia. Dan upayakan doakan di hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga. Kita bisa mendoakan mereka di hari tasyrik. Boleh habis sholat, ya, boleh saat motong, boleh saat sholat idul adha, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting selama 3 hari tasyrik. Tapi tetap disunahkan ya, tetap dibolehkan berkurban atas nama orang meninggal, bukan tidak boleh ya. Dan dengan syarat kita sudah berkurban duluan ya teman-teman ya. Sekali lagi, dalam hal ibadah kita duluan, dalam hal dunia orang lain duluan. Yang lalu biar berlalu, nggak apa-apa. Diangkat pena bagi orang yang tidak tahu sampai dia tahu, lupa sampai dia ingat, pingsan sampai dia sadar, gila sampai dia sadar kembali atau sembuh kembali. Tidak ada masalah. So yang lalu biar berlalu, yang penting bagaimana ke depannya. Dan saya apresiasi bagi teman-teman yang punya niat mengorbankan orang tuanya, mengorbankan orang tuanya yang telah meninggal. Itu luar biasa teman-teman. Tidak semua anak yang punya keinginan itu. Saya apresiasi karena kita tahu berkah yang paling utama adalah pada kedua orang tua kita.
Saya doakan juga teman-teman banyak rezekinya sehingga bisa umroh dan kemudian mengumrohkan orang tuanya, atau sekaligus umroh, atau misalnya teman-teman berangkat umroh, lakukan umroh pertama untuk diri teman-teman, besoknya teman-teman mikot lagi dan ambil umroh lagi untuk membadalkan orang tua yang telah meninggal. Kenapa tidak, ya kan? Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.